pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti bukan jalan. Tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih. Shalom. Ya, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Kiranya anak-anak boleh menyimak semua renungan pagi hari ini dengan baik. Namun sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu mengiringi kami hari lepas hari, menjadikan hidup kami boleh bermakna di hadapan Tuhan. Sebelum kami mengawali untuk pembelajaran hari ini, kiranya Tuhan Engkau menolong memampukan kami, supaya renungan pagi hari ini yang hendak kami dengar, itu membawa kami kepada kedewasaan iman kami, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini, kami boleh berpedoman, kami boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar dan merenungkan, bahkan Tuhan pasti akan menolong kami di dalam melakukan di kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, renungan pagi hari ini diambil dari Amsal 5 ayat
yang pertama sampai dengan yang ke-14. Namun hari ini kita hanya akan membaca natsnya pada ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Ya, ini satu ayat dari kitab Amsal 5 ayat 9. Anak-anak kalau waktunya lebih luang bisa membaca ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Pagi hari ini ada ilustrasi seperti ini. Seorang laki-laki datang ke kantor ayah. Kemudian lelaki tersebut memperkenalkan diri dengan nama Muda Belia. Wow, ayah terkejut mendengar nama itu. Mengapa? Ayah itu melihat bahwa yang mengatakan namanya Muda Belia tadi, menurut ayah itu usianya sudah di atas 55 tahun. Tapi ternyata lelaki itu baru berusia 37 tahun. Mengapa demikian? Nah, tentu ini menjadi pertanyaan bagi seorang ayah ya. Ya, inilah kisah hidupnya. 20 tahun yang lalu di usia 17 tahun, ia benar-benar seorang yang gagah. Orang tuanya cukup berada. Namun mereka mendidik Muda Belia agar belajar berhemat. Maka uang sakunya dibatasi oleh orang tuanya. Namun Muda Belia itu marah. Mengapa marah? Karena ia ingin memiliki kekayaan yang luar biasa. Dianggap teman-temannya dia orang kaya. Ya, ia ingin memiliki uang saku yang lebih banyak. Karena itu, untuk mencukupi dan untuk memenuhi keinginannya, dia berusaha mencari uang sendiri. Itu dilakukannya agar ia bisa tampil lebih gaya. Wah, supaya ia disebut sebagai orang kaya. Ya. Nah, suatu hari ia berkenalan dengan seorang pemuda yang mengaku seorang pejabat. Nah, pemuda itu minta tolong kepadanya untuk dicarikan teman yang bersedia diajak ke luar negeri. Tanpa berpikir panjang lagi, Muda Belia menawarkan diri. Nah, kemudian pemuda itu setuju. Muda Belia diajak ke Singapura. Lalu ia diminta menjadi kurir pengantar barang ke berbagai tempat di luar negeri. Kemudian 6 bulan setelah itu ia ditangkap polisi di bandara Malaysia. Wow, ada apa ya? Itu karenanya koper yang dibawanya ternyata berisi sabu-sabu. Bisa dibayangkan ya, dia mengikuti pemuda tadi, ternyata itu yang dia lakukan. Kemudian ia dihukum selama 17 tahun penjara di Penang, Malaysia. Nah, tapi sekarang dia sudah bebas, tapi ia kehilangan semua dari masa remajanya, keluarganya, harta bendanya, dan sebagainya. Itu semua gara-gara ia terpukau oleh gengsi dan materi. Sungguh kasihan bukan? Nah, Ibu ingin mengajak kita semua, anak-anak, ya masih remaja, tentu penting sekali bagaimana kita memaknai masa remaja. Ada lagu masa muda, sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita. Nah, masa muda itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Cita-citamu dikejar dengan cara yang positif. Pasti itu akan membawa kepada sukacita di masa depan. Jangan biarkan diri kita terlena dengan keinginan-keinginan yang sebenarnya itu akan menjerumuskan kita. Jangan mudah iri hati dengan milik orang lain. Ketika orang lain lebih kaya, jangan terkecoh kita untuk menjadi orang kaya dengan cara kita. Ya. Jadi mari kita isi masa remaja kita dengan membiasakan diri berhati-hati menjalani masa remaja kita. Jangan mudah kita terjebak dalam tindakan yang buruk. Ketika anak-anak memaknai masa remaja dengan baik, bertindak dengan bijaksana, tentu masa depan kalian akan lebih baik.
Jadi anak-anak masih ingat renungan hari Jumat yang lalu, bagaimana seorang muda remaja harus bijaksana dan mempertimbangkan perlakuannya supaya tindakan masa remaja akan menuju ke dewasa dengan sangat baik dan isilah dengan bertekun di dalam hidup di dalam Tuhan. Demikian renungan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita membiasakan diri belajar berhati-hati. Tentunya tidak hanya untuk anak-anak sebagai remaja, ibu juga harus belajar bagaimana mempertimbangkan, bagaimana menjalani hidup ini untuk berhati-hati supaya tidak jatuh di dalam dosa. Mari bersama-sama kita akan tutup renungan pagi hari ini di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur firman-Mu memberikan peringatan kepada kami, memberikan ajaran dan nasihat kepada kami, supaya kami benar-benar memperlakukan laku kami di dalam keseharian dengan baik, dengan bijaksana, dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami terlena maupun terjebak dengan keadaan lingkungan yang menggiurkan, keinginan-keinginan dunia yang bisa menjatuhkan kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu, kiranya Engkau mengajarkan kami hari lepas hari untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan anak-anak kami hari ini dalam pembelajaran, biarlah Tuhan juga akan memberkati, dan esok hari sudah akan memulai untuk penilaian akhir semester 1 ini, kiranya Tuhan juga akan menolong anak-anak diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat di dalam belajar. Bersyukur untuk orang tua yang selalu mendampingi untuk putra-putrinya dalam pembelajaran di rumah, kiranya Tuhan pun juga memberkati orang tua daripada anak-anak kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau menyerahkan waktu kami sepanjang hari ini hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian. Selamat belajar pada hari ini. Selamat mempersiapkan PAS bagi anak-anak. Kiranya Tuhan terus menjaga dan memelihara kita, tetap menjaga kesehatan kita, mentaati protokol kesehatan sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati. Salam.